Episode 62. Istri dadakan Tuan Muda. Pemuda itu berulang kali mengurutkan dahi. Ia belum memahami apa yang sebenarnya Bulan katakan. Sebagai seorang manusia yang punya insting, tentu ia mulai merasa ada keanehan dalam perilaku istrinya. Ia sendiri sebenarnya sudah merasakan perbedaan Sekar yang dulu dan yang sekarang sangatlah jauh berbeda. Sayang, kamu sudah ingat semuanya. Angkasa menanyakan kembali untuk mengetahui semuanya lebih jelas. Bulan terdiam. Ia sendiri bingung dengan dirinya sendiri. Sayang, jawab aku. Apa kamu sudah ingat semuanya? Tanya Angkasa untuk kedua kalinya. Memangnya aku kenapa? Bulan bertanya balik. Seingatnya terakhir kali ia ada di sebuah hotel sedang melakukan drama kepalsuan bersama Dokter Lintang. Kamu pernah mengalami kecelakaan dan sempat amnesia? Jawab Angkasa. Pemuda tersebut mengambilkan air minum di atas meja kamar mereka untuk Bulan dan membantu gadis itu meneguknya. Tenanglah, kamu pasti belum sepenuhnya pulih, ujar Angkasa lagi. Pria luar biasa yang sabar dan sangat perhatian. Seharusnya Bulan adalah wanita yang beruntung pernah mengenalnya. Lama duduk dalam kebingungan, Angkasa menuntun Bulan bangun dari posisinya. Ia akan memberikan kejutan untuk istrinya itu. Aku punya kabar gembira. Kamu pasti akan sangat senang bertemu dengannya. Pemuda itu mengambil alih spray di tangan Bulan dan melemparkan asal. Ayo ikut aku, ajaknya. Dengan cepat menarik lengan Bulan keluar. Baru saja sampai di ambang pintu, Fatan yang sudah merindukan langsung berteriak memanggil namanya. Kak Bulan. Bocah kecil tersebut berlari dan memeluknya. Fatan, Bulan yang senang tentu langsung berlutut dan merentangkan kedua tangannya. Bulan sendiri tidak menyadari jika Angkasa dan yang lainnya langsung terkejut saat mendengar panggilan Fatan pada dirinya. Bulan, ucap Angkasa lagi, memastikan nada bertanyanya tidak baik-baik saja. Bulan membulatkan kedua matanya. Kali ini kesalahannya sangatlah fatal. Sekar apa ini? Jelaskan padaku. Sejak kapan nama Sekar berubah jadi Bulan? Angkasa menodongnya dengan tatapan gelekat. Fatan segera membungkam mulutnya. Ia lupa jika Pak Dewo sudah berpesan agar memanggil Bulan dengan sebutan Sekar. Ups, maaf Kak Angkasa. Aku menyukai nama itu. Makanya akan menamainya Kak Sekar dengan nama itu. Kak Angkasa jangan marah ya. Aku janji gak akan memanggil nama itu lagi. Swear. Fatan menunjukkan simbol janjinya melalui jari-jari imut yang ia punya. Angkasa menatap bocah itu dengan seksama, membuat jantung Bulan dan yang lainnya berlarian. Karena takut Angkasa akan curiga pada Bulan. Tak terkecuali juga Pak Dewo. Dialah biang dari kebohongan itu terjadi. Perkiraan mereka mengejutkan. Angkasa malah ikut duduk berlutut di samping Bulan dan memeluk Fatan. Gak apa-apa kok. Sepertinya nama itu emang cocok sama Kak Sekar, kata Angkasa yang mencium lembut kedua sisi pipi Fatan. Bulan dan yang lainnya akhirnya bernafas lega. Mereka mengira semua akan segera berakhir hari itu juga. Makasih Kak Angkasa. Tapi Fatan gak mau Takut Kak Angkasa marah. Jawab bocah itu sembari tersenyum lucu ke arah mereka secara bergantian. Angkasa meleguk salivanya. Ia melirik Bulan yang terus tersenyum pada Fatan. Ada perasaan berbeda. Kepercayaan Angkasa mulai berkurang. Ia melihat ada yang banyak hal yang tidak ia dapati di diri Bulan semasa ia berpacaran dengan Sekar dulu. Ada apa denganku? Dia banyak berubah sekarang. Apa benar hanya karena dia takut mengakui kemandulannya? Atau karena ada hal lain yang ia sembunyikan?
Anggasan tenggelam pada prasangka buruk sampai ia terbangun ketika tangan kecil Fatan menyentuh pipinya. Kak Angkasa, mikirin apa? Kak Angkasa janji ya, bakal nyayangin Kak Sekar seperti aku sayang sama dia, ucap bocah itu lagi. Memasang wajah yang memelas, Angkasa mengangguk. Pak Dewo dan Bu Arumi terharu melihatnya. Mereka berharap kehadiran Bulan dan Fatan akan cepat membawa perubahan positif dalam diri Angkasa. Ayo kita makan. Keburu basi masakan ala Chef Juna, gurau Angkasa. Ia melepas Fatan yang kembali berlari ke tempat duduk lalu merangkul Bulan. Keluarga itu berkumpul layaknya keluarga bahagia. Sekar, Angkasa ini bucin abis plus manja. Sebaiknya kamu banyak sabar deh ngadepin dia, cicit Dinda lagi. Bulan hanya menimpalinya dengan tersenyum. Sesekali menoleh ke arah Angkasa yang terlihat begitu santainya. Tutup mulutmu Dinda, itu namanya bukan bucin. Tapi karena aku mencintai dia dengan tulus dan bersungguh-sungguh, jawab Angkasa membela diri. Idih, sama aja kali, lihat aja tuh. Dia hampir gila sebentar saja ditinggal sama kamu. Lanjut Dinda, ia belum selesai menggoda Angkasa. Aduh keponya, terus suami barumu di mana coba? Bolak-balik kawin cerai udah kayak kucing aja. Loh, ledek Angkasa lagi. Dinda terpancing. Ngapain juga bawa-bawa masa lalu? Yang penting kan happy. Aku ndak suka cowok yang terlalu sibuk, nggak ada waktu buat bermanja-manja. Sambung Dinda lagi. Nah, itu kebalikannya. Kamu tuh pasti pengen kan punya suami bucin kayak aku, gelak Angkasa. Ia sengaja menyuapi Bulan di depan Dinda bermaksud memanasi-manasi. Sial lo, kok gue jadi kepanasannya? AC nggak nyala, tante. Ucapnya mengalihkan perbincangan sambil mengebas-ngebas kerah lehernya dengan tangan. Dinda tidak akan bisa menang berdebat dengan Angkasa. Yang lain cuma bisa ikut tertawa, menikmati ocehan kedua sepupu itu. Memang sejak kecil Angkasa dan Dinda selalu saling ejek satu sama lain saat mereka dipertemukan. Fatan, kamu mau makan apa? Bulan membuka piring yang menangkup di depan bocah itu. Itu Kak, tunjuk Fatan pada daging ayam. Bulan terperangai, setahunnya Fatan dilarang makan makanan yang berlemak. Fatan, jangan makan itu ya, sayur aja mau. Bulan tidak mau kondisi Fatan memburuk lagi. Kamu tenang aja Sekar. Fatan sudah sembuh hampir 99% dan jadi sudah aman untuk mengkonsumsi makanan tersebut. Asal. Pak Dewo menatap Fatan. Jangan berlebihan ya. Ibunya kemudian. Iya, ayah. Jawab Fatan menurut. Alhamdulillah. Bulan dan Angkasa mengucapkan bentuk rasa syukur mereka akan kondisi Fatan. Terima kasih ya. Akhirnya Fatan bisa sehat lagi kayak dulu. Bulan tidak menyangka jika Pak Dewo telah melakukan sesuatu yang besar padanya untuk Fatan. Pak Dewo mengangguk. Ya, sekarang tinggal menjaganya Sekar. Supaya Fatan sembuh sepenuhnya, ucap Bu Arumi menimpali. Iya Bu, Sekar akan memberikan makanan yang sehat untuk Fatan. Gadis itu mengusap kepala Fatan dengan sayang. Mereka hanyut dengan perasaan yang tidak bisa diungkapkan. Hanya ada wajah ceria yang berpijar menghiasi ruangan itu kecuali Dinda. Kesalahan di masa lalu membuatnya merasakan penyesalan yang besar. Dinda terenyuh. Ia teringat akan sosok seorang anak yang pernah ia tinggalkan 5 tahun lalu. Nak, Mama menyesali ninggalin kamu. Sebentar lagi Mama janji kita akan bertemu lagi. Dinda, mikirin apa? Bu Arumi rupanya menangkap kesedihan di sana. Om, Tante,
Apa mama dan papa akan memaafkan Dinda? Tanya perempuan itu. Ia sudah dicoret dari daftar keluarganya karena lebih memilih seorang pengacara gadungan yang dikiranya kaya raya. Episode 63. Angkasa yang mendengar ucapan Dinda melankan kunyahannya mulutnya. Begitu pula Bulan ikut-ikutan melihat ke arah Dinda. Emang suamimu yang mana sih, Din? Kalian menikah di Amerika selama 3 tahun. Terus aku dengar kamu cerai sama suami pertamamu lalu pindah ke Singapura ikut suami barumu. Angkasa memang belum pernah bertemu dengan suami Dinda, baik yang pertama maupun yang kedua. Adalah yang aku dengar sih, dia ada di Indonesia juga sama papa dan mama sekarang. Malah anakku tinggal di rumah papa, jawab Dinda yakin. Pak Dewo yang duduk di sebelah Dinda menepuk pundaknya. Meski saudara perempuannya membuang Dinda, Pak Dewo tidak akan tega ikut mengucilkannya. Kapan-kapan, Om antar kamu ke rumah orang tuamu untuk meminta maaf. Tapi berjanjilah jika kamu benar-benar akan berubah. Pak Dewo berusaha memberikan jalan keluarnya. Iya, Om. Dinda janji mau berubah dan bahkan akan menebus kesalahan Dinda. Perempuan 27 tahun itu melanjutkan makanannya. Pernikahannya terbilang belia. Ia menikah di usia 19 tahun dengan suami pertamanya. Sedangkan waktu itu suaminya yang masih ingusan sedang kuliah di sebuah fakultas kedokteran dan belum mampu menjamin hidupnya. Iya, karena iming-iming uang dan perhatian dari pria dewasa, Dinda keseret dalam jurang kebodohan. Baguslah, lebih baik kau urus anakmu itu. Oh ya, Pak, Om, dan Tante kan sudah 2 bulan di sini. Bagaimana kalau Angkasa dan Bulan ikut? Saran Angkasa pada Dinda sekaligus bertanya pada Pak Dewo. Oke, tapi tunggu waktu yang pas, jawab Pak Dewo yang melanjutkan melahap makanannya. Angkasa menghela nafas panjang. Ia ikut pusing akan masalah sepupunya itu lalu melihat Bulan yang tidak berselera makan. Sayang, kenapa kamu selalu makan seperti itu sih? Masakan aku enggak enak ya? Bulan mendongak memandang Angkasa, lalu menggelengkan kepalanya. Ya ampun istriku, biar aku suapi. Angkasa selalu saja bertindak seperti itu sesukanya, meskipun Bulan tidak menginginkannya. Ayo buka mulutmu. Angkasa menjulurkan 1 sendok penuh makanan di depan bibir Bulan. Gadis itu menoleh ke sekitar. Sejujurnya ia sangatlah tidak nyaman dengan keadaan tersebut. Perlahan-lahan Bulan membuka mulutnya dan menerima makanan itu dengan tatapan sayu. Tugasnya belum berakhir. Keadaan memaksanya harus bertahan lebih lama lagi. Usai menyelesaikan makan malam, Bulan dan Dinda membersihkan meja makan, sedangkan yang lain santai di ruang keluarga. Angkasa yang masih penasaran dengan apa yang menyebabkan Bulan bisa ingat lagi memutuskan menelepon Dokter Lintang di dalam kamarnya. Dokter itu ada di rumah mertuanya yang masih asik bermain dengan Kiara. Pak Anggoro dan Sulastri begitu kagum dengan sosok Lintang yang sejak awal sudah diperkirakan akan memiliki kehidupan mapan. Namun sayang, putri mereka tak pernah mendengarkan apa yang mereka katakan. Kasihan Lintang dan Kiara. Pak, sampai kapan ia menduda begitu? Entahlah, Ma. Bukankah kita tidak menghalangi dia menikah lagi? Oh, anak kita juga yang salah. Obrolan pendek berakhir. Mereka kembali fokus mengamati keduanya. Papa, cuacanya dingin sekali. Ayo kita bobok dulu, ucap bocah itu. Menidurkan boneka Barbie berukuran kecil dan boneka pria sebagai ayahnya di ranjang. Ayo, sayang. Sepertinya cuaca mau hujan. Dokter Lintang cukup lihai memainkan perannya sebagai ayah dalam drama mereka. Pak, Papa,
Berbicara memegangi lengan ayahnya. "Apa, sayang?" tanya boneka Dokter Lintang. "Papa, Kiara kangen sama Mama. Kapan sih Mama pulang nemuin Kiara?" Ucapan itu adalah gambaran dari wajah imut Kiara yang sesungguhnya. Dokter Lintang membisu. Ia sangat kasihan akan keadaan putri kesayangannya. Bocah sekecil itu harusnya selalu oleh seorang ibu yang mencintai dan memperhatikannya. Tapi untuk memberitahukan kenyataannya, pria itu belum mampu. Tak beberapa lama, suara ponselnya menggema. Ia punya alasan untuk tidak menjawab Kiara. "Sayang, tunggu sebentar ya. Papa ada telepon penting." Gadis itu hanya manyun dan mengangguk kecewa. Mengetahui angkasa yang menelepon, Dokter Lintang menjauh. "Halo Angkasa." "Dok, ada kabar baik," ujar Angkasa. "Oh iya, apa itu?" tanya Dokter Lintang. Sesekali menoleh ke arah putri kecilnya. "Sekar sudah ingat, Dok. Saya sangat senang melihatnya." Angkasa begitu berbunga-bunga. "Tapi, wah, bagus dong. Itu artinya dia sudah ingat kamu sepenuhnya." "Tapi kenapa kamu masih terlihat khawatir?" potong Dokter Lintang. Angkasa menggaruk pelipisnya. Ia bingung mau menanyakan apa yang terbersit di benaknya. "Ini Dok, sebenarnya masalah dia bisa ingat lagi itu apa ya?" tanya Angkasa akhirnya. "Oh itu, banyak hal Angkasa. Bisa jadi kepalanya terbentur lagi atau malah melihat barang lama yang sangat penting dalam hidupnya. Sehingga otaknya langsung merespons dengan cepat," jawab Dokter Lintang seraya menjelaskan. "Oh begitu. Tapi aman kan ya? Soalnya dia masih terlihat bingung." "Tidak apa-apa, itu biasa terjadi. Jangan paksa dia memikirkan hal yang berat," Dokter Lintang mengingatkan. "Oke Dok, terima kasih waktunya." "Sama-sama." Angkasa mengakhiri sambungan telepon dan untuk membuktikan ucapan Dokter Lintang, ia pun mencoba mencari tahu apa yang aneh di kamar itu. Angkasa menyibak selimut yang tadi dilemparkannya. Ia juga mengangkat semua bantal yang ada, tapi sepertinya tidak menemukan apapun. Namun rasa penasarannya masih mengunduk. Ia beralih ke tempat lainnya, memeriksa setiap bagian-bagian kamar itu untuk menemukan sesuatu yang janggal. Kenapa tidak ada apapun? Apa mungkin kepala Sekar kebentur lagi tadi? Angkasa berkacak pinggang menoleh ke sana ke sini untuk mendapatkan sebuah jawaban. Pemuda itu tiba-tiba berfokus pada sebuah tas buruk yang sudah berantakan di bawah meja. Seingatnya, tas buntut tersebut pernah ia lihat sebelumnya. Angkasa melangkah mendekat. Ia meraih tas itu keluar dari kaki meja dan segera membukanya. Sudah ia duga di dalamnya hanya ada pakaian kumuh yang tidak layak pakai sama sekali. Untuk apa istriku menyimpan barang rongsokan ini? Bukankah aku sudah memintanya membuang pakaian itu tempo hari? Angkasa memasukkan lagi baju-baju itu sambil berpikir keras. Sesaat setelahnya, ia terpaku pada sleting di bagian depan yang juga sudah terbuka. Angkasa merogoh bagian itu. Ia mendapati banyak barang-barang kecantikan yang tidak seberapa, hingga menemukan sebuah foto berukuran kecil. Angkasa mempertajam tatapannya. Ia bermaksud mengenali foto tersebut. Siapa perempuan muda ini? Kenapa seperti mirip seseorang ya? Angkasa mendadak terkejut tak kala pintu kamarnya hendak dibuka oleh seseorang. Cepat-cepat dia menyimpan semua barang-barang itu kembali untuk menghindari kecurigaan seseorang. "Sweetie, kamu lagi ngapain di situ?" Bulan datang membawa segelas teh hangat. "Ini sayang, kamu lihat ballpoint warna hitam gak di sini? Ada motif batik di atasnya." Angkasa terlihat sibuk membongkar laci.
Enggak tuh, mungkin terselip, biar aku cari. Bulan meletakkan teh terlebih dahulu di atas meja, lalu ikut mendekat dan mencarinya. Maaf, sayang, aku terpaksa bohong. Walaupun itu sebenarnya tidaklah ada.